Pada video kali ini kita masuk ke pembahasan pertama, soal-soal KSM, ekonomi terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Eksyar Ekonomi Syariah, pada video kali ini kita masuk ke pembahasan pertama, soal-soal KSM, ekonomi terintegrasi. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, saya akan membahas soal-soal KSM, ekonomi terintegrasi, khusus untuk soal-soal yang bermuatan ekonomi Islam. Ya, kita mulai sekarang dari KSM tingkat kabupaten 2019. Ya. Kita lihat di soalnya, mulai dari soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini terintegrasi dengan ekonomi Islam. Bunyi soalnya gini. Dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jemari dari piring seraya bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu keberkahan ada pada makanan yang mana. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya gini, setiap makanan yang kita makan mengandung keberkahan, tetapi kita tidak mengetahui di mana letak keberkahan itu berada. Untuk itu, tidak diperbolehkan menyisakan makanan atau berbuat mubazir atau menghambur-hamburkan serta merusak alam dan lingkungan. Nah, pernyataan yang sesuai dengan hadis tersebut adalah A. Kebutuhan manusia yang terbatas, B. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, C. Kelangkaan sumber daya yang tersedia, D. Pemuas kebutuhan manusia. Dari 4 pilihan itu, kira-kira pilihan mana yang sesuai dengan pernyataan di soal? Nah, untuk menjawabnya, kita lihat konsep masalah ilmu ekonomi. Jadi, masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas. Kenapa alat pemuas kebutuhan relatif terbatas? Karena sumber daya ekonomi yang bisa dijangkau oleh manusia itu relatif terbatas. Ya, sumber daya ekonomi untuk membuat barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan yang relatif tidak terbatas tadi itu, sumber daya ekonominya relatif terbatas. Nah, kondisi semacam ini dalam ilmu ekonomi secara umum dikenal dengan kelangkaan atau scarcity. Kondisi di mana kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu relatif terbatas. Alat pemuas kebutuhan terbatas karena sumber daya ekonomi untuk memproduksi, untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan tadi itu relatif terbatas. Nah, itu kelangkaan, scarcity. Kelangkaan bisa terjadi karena pertama adalah kelangkaan karena kuantitasnya yang terbatas. Ya, di musim paceklik kita kesulitan, keterbatasan ya dengan sumber daya, dengan kebutuhan pokok, dengan padi katakan misalkan gitu. Nah, kenapa terjadi kelangkaan di situ? Karena jumlahnya terbatas, panen raya atau produksi terbatas karena ada gangguan, ada faktor alam natural ya, sehingga secara kuantitas terbatas menyebabkan kelangkaan, supply-nya terbatas. Kelangkaan bisa terjadi juga selain karena kuantitas, bisa karena kualitas. Sumber daya manusia sekarang banyak, melimpah. Tapi apakah yang berkualitas itu banyak? Buktinya di koran peluang kerja, kesempatan kerja selalu dibuka, tapi jumlah pengangguran juga tinggi, tidak ketemu tuh. Kenapa gak ketemu? Karena situ sumber daya manusia, tenaga kerja yang berkualitas itu terbatas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas terbatas, terjadi kelangkaan di situ. Yang ketiga bisa juga kelangkaan karena faktor tempat. Ya, di pegunungan udara
yang bersih itu melimpah di pusat perkotaan. Karena ada polutan di situ, maka udara yang berkualitas itu menjadi langka. Itu karena faktor tempat, bisa juga kayak gitu. Yang terakhir bisa juga karena faktor waktu. Karena tidak sedang musimnya, maka suatu buah-buahan itu menjadi tidak tersedia karena tidak pada waktunya gitu. Karena faktor waktu, pada waktu tersebut itu menjadi langka barang itu karena faktor musim misalkan ya, faktor musim. Nah, itu kelangkaan yang kita kenal secara umum. Bagaimana dalam ekonomi Islam? Pertama, kelangkaan dalam ekonomi Islam itu pertama adalah tidak ada kelangkaan yang absolut. Ya, jadi kelangkaan dalam Islam itu adalah kelangkaan yang relatif. Kenapa terjadi kelangkaan? Kelangkaan terjadi karena keterbatasan pengetahuan manusia tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimilikinya atau sumber daya ekonomi yang tersedianya. Karena keterbatasan literasi, keterbatasan pengetahuan manusia untuk mengakses, untuk mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia di alam ini, ya, sehingga di situ menyebabkan kelangkaan. Artinya kelangkaan sesungguhnya tidak terjadi secara absolut, tapi relatif. Kelangkaan terjadi karena adanya keterbatasan pengetahuan. Ketika pengetahuan berkembang, pendidikan berkembang, sesuatu yang asalnya langka, ditemukan teknologi, ditemukan cara-cara produksi baru, sehingga barang yang asalnya langka itu menjadi tidak langka karena berkembangnya misalkan teknologi, berkembangnya pengetahuan manusia sehingga bisa mengolah sumber daya ekonomi yang sebelumnya tidak bisa diolah. Barang-barang yang dapat dikelola oleh manusia, nah, karena manusia punya pengetahuannya sehingga manusia bisa mengelolanya, dapat digolongkan sebagai barang yang memiliki kelangkaan dan termasuk barang ekonomi. Ya, jadi barang ekonomi itu adalah barang yang memang kalau pengertian umumnya kan barang yang untuk mendapatkannya itu perlu pengorbanan. Nah, dimensi lainnya adalah bahwa barang ekonomi itu adalah barang-barang yang dapat dikelola oleh manusia, ya, dan dapat digolongkan sebagai barang yang memiliki kelangkaan. Nah, itu termasuk barang ekonomi. Nah, barang-barang yang masih di luar jangkauan pengetahuan, barang-barang yang masih di luar jangkauan kapasitas produktif manusia, maka barang-barang tersebut bukanlah barang langka, ya, dan bukan tergolong ke dalam barang ekonomi. Nah, konsep kelangkaan relatif ini ada dalam ini nih, dalam buku ini. Ada Masudul Alam Quduri, Contribution to Islamic Economic Theory. Bisa dikaji lebih lanjut, menjadi referensi untuk membantu bisa menjawab pertanyaan nomor 2 itu. Jadi berdasarkan penjelasan saya tadi, maka pilihannya yang mana? A, B, C, atau D? Maka jawabannya adalah C. Jadi kelangkaan sumber daya yang tersedia. Nah, demikian sebagai referensi, alternatif referensi bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat XR, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.